laporan itu Anda bisa melaporkan siapapun yang korup. Maka kami kemudian akan melakukan saringan. Yang levelnya KPK itu kami tidak lanjuti. Yang bukan levelnya KPK kami serahkan ke APH, yaitu polisi maupun jaksa. Jadi masuk inputnya 1000, mungkin ada yang 100 kami limpahkan, ada yang 900 ke KPK. Tapi juga mungkin ada yang kan masyarakat kadang tidak tahu apakah itu sebenarnya korup atau tidak. Kalau memang levelnya masih level salah administrasi, kami laporkan ke inspektorat setempat, ke Bawas, ke Dewas, ataupun inspektorat BPKP maupun BPK. Kalau levelnya administrasi, bahkan juga untuk menjamin objektivitas dan juga etika KPK, kalau Anda menemukan ada perilaku pegawai KPK, baik penyelidik ataupun pencegah korupsi, yang main-mainkan wewenang, kan mungkin saja juga begitu. Ngaku KPK dan benar pegawai KPK, tapi kemudian mana laporanmu? Kemudian setelah dapat dijual ke terlapor, itu bisa juga. Maka laporkan, ya. Laporan itu bisa juga tindak pidana korupsi, bisa pelanggaran etik dari pegawai KPK. Itu laporkan, karena itu juga KPK bisa menjadi begini karena ada partisipasi publik terhadap dugaan tipikor, kedua terhadap dugaan pelanggaran etik di KPK. Itu tentang partisipasi. Jadi laporkan. Dan yang kedua, KPK pasti akan merahasiakan siapa pelapornya, kecuali pelapornya yang kemudian buka sendiri. Tidak sedikit yang laporan ke KPK setelah keluar dari ruang laporan kemudian ngasih apa tanda bukti kami sudah laporan bupati ini, itu dia sendiri yang laporan ke wartawan. Ada juga yang begitu. Ada yang kemudian itu tandanya, kalau yang begitu tandanya tidak serius, tandanya hanya gertakan saja itu. Laporan, tapi kemudian belum apa-apa sudah saya sudah melaporkan ini ke ini ke ini. Itu tandanya tidak serius. Yang begitu kami males pun, karena pasti kemudian ada motifnya. Tapi apakah tidak kami lakukan? Tetap kami lakukan secara profesional. Kalau ada buktinya ya tetap naik, gitu ya. Kalau tidak ada buktinya ya tidak bisa. Itu yang kami lakukan terhadap laporan. Jadi laporkan semuanya, kami akan memfilter. Kalau wilayah KPK kami tidak lanjuti, bukan wilayah KPK kami limpah ke APH yang lain. Kalau salah administrasi ke inspektorat. Kalau dugaan mal praktek dari pegawai KPK akan kami tidak lanjut ke secara etik itu. Dan kami akan merahasiakan, karena kerahasiaan saudara semua pelapor adalah mahkota kami. Kalau kami tidak menjaga, maka pasti kemudian kami tidak akan dipercaya. Kalau tidak dipercaya, maka tidak bisa apa-apa KPK. Nah, tapi kecuali kalau Anda setelah laporan mengumumkan sendiri kepada publik. Nah, itu banyak terjadi. Kami di KPK demonstrasi tentang laporan itu tiap hari, bahkan sehari bisa 3 laporan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sekali ke depan Anda untuk kemudian menjadi bagian dari partisipasi publik untuk baik pencegahan maupun penindakan. Jadi sekali lagi, pencegahan itu banyak hal, mulai dari perencanaan. Misalnya begini ya, kami skim pencegahan itu ada 8 area intervensi kepada pemerintah daerah. Mulai apa? Mulai perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu harapannya setiap rupiah
yang disedot dari pajak, dari retribusi PNBP itu ngucur ke kemaslahatan publik sebesar-besarnya. Nah, kalau kemudian ternyata postur anggaran APBD itu lebih banyak belanja rutin pegawai, honor, gaji, berarti rakyat sedang membiayai pemerintahnya, bukan pemerintah yang melayani masyarakat. Itu baru perencanaan ke APIP, kemudian sampai ke dana desa. Dana desa pun kami sudah sampai dana desa kami melakukan pencegahan agar bagaimana disampaikan Kiai Bahar tadi, desentralisasi kekuasaan itu tidak kemudian juga menurunkan penyakitnya dari pusat Orde Baru ke reformasi ke kabupaten. Ternyata kabupaten-kabupaten jadi raja-raja kecil, jadi koruptor-koruptor kecil. Sekarang dana desa ke desa-desa. Nah, yang semula Pak Kadesnya punya sampai 2N, mobilnya Toyota Kijang, sekarang minimal Innova, apalagi kemudian Pajero. Sampai nanti